Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi manhwa yang berjudul Assassin Genius yang mengambil segalanya. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini bisa berkembang ya cuy. Manhwa ini menceritakan tentang si MC yang dikirim ke dalam sebuah novel yang ia ciptakan untuk mengubah akhir yang ditakdirkan untuk kehancuran. Dia harus menjadi penjahat dan menjadi lebih kuat dari pahlawan. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Cerita diawali pada seorang pria yang tengah tertunduk di suatu tempat yang dipenuhi dengan asap tebal. Seakan di tempat itu telah terjadi sebuah pertarungan yang nampak begitu sengit. Yang mana pria ini adalah Jang Si-hwan, seorang guild master dari guild Junghwa. Nampaknya Jang Si-hwan tengah bertarung habis-habisan dengan seorang pria yang saat ini masih berdiri tegak di tengah-tengah perkotaan yang telah hancur, disertai mayat penduduk yang bergeletakan di tanah. Semua penduduk yang masih hidup dan juga menyaksikan itu seakan tidak percaya dengan sebuah kenyataan mengenai Jang Si-hwan. Sembari mengangkat dua bilah dagger yang ada di tangannya, dia berkata, "Akhirnya hanya ada kau dan juga aku, kita satu-satunya yang tersisa." Yang mana pria ini adalah Shin Kang-hu, seorang musuh dunia. Dengan tubuh yang gemetaran seakan tidak punya tenaga untuk bangkit, Jang Si-hwan mencoba untuk bangkit kembali. Dia juga mengatakan dikarenakan pertarungan tidak berarti yang telah Shin Kang-hu mulai, semua orang menjadi menderita karena kejahatan seperti itu. Kemudian dia pun menggunakan semua kemampuan terkuatnya demi bisa mengalahkan Shin Kang-hu dan mengakhiri semuanya. Mendengar perkataan itu sempat membuat Shin Kang-hu sontak tertawa kecil. Dia menanyakan omong kosong apa yang dikatakan oleh Jang Si-hwan. Apakah Jang Si-hwan pikir dia siapa? Apakah dia adalah seorang pembawa pesan keadilan? Sontak perkataan itu seakan menusuk pada Jang Si-hwan. Dan hal itu juga sontak membuatnya begitu murka. Dia pun mengatakan, beraninya Shin Kang-hu membicarakan tentang keadilan. Sembari memusatkan kekuatan pada tangannya, dia mengatakan, dia berjuang atas nama semua orang, namun Shin Kang-hu selalu menghalangi setiap jalannya. Jadi siapa Shin Kang-hu kalau bukan seorang penjahat yang menyebabkan sebuah penderitaan pada umat manusia? Penduduk itu juga tidak henti menyebut namanya. Bagi mereka, sosok Jang Si-hwan adalah penyelamat mereka yang akan membawa kedamaian bagi mereka semua. Kemudian dia pun bersiap dengan kekuatan yang telah ia kumpulkan di tangannya, sembari mengatakan, selama mereka semua tidak henti bersorak untuknya, maka dia tidak akan dikalahkan dengan cara apapun. Setelah mengatakan itu, dia pun langsung melancarkan sebuah serangan terkuatnya pada Shin Kang-hu. Dan serangan itu pun seketika melesat tepat mengarah pada Shin Kang-hu yang saat ini tengah bersiap untuk menghindari serangan itu. Tetapi saat dia akan menghindari serangan itu, dia pun seketika terkejut saat melihat serangannya yang begitu cepat, hingga dia tidak bisa berbuat apapun selain menahannya. Serangan itu pun mengenai telak pada Shin Kang-hu, dan seketika menimbulkan sebuah ledakan yang sangat kuat. Efek betapa kuatnya serangan itu. Setelah ledakan itu menghilang, dia pun mendekati Shin Kang-hu yang saat ini tengah tertunduk lemas tanpa mampu bangkit kembali. Shin Kang-hu yang telah terluka akibat menahan serangan yang begitu kuat, dia hanya bisa menyaksikan tanpa mampu menggerakkan tubuhnya di saat musuhnya mendekat. Dia juga mendengar sorakan semua penduduk itu semakin bergema setelah dia dilumpuhkan oleh Jang Si-hwan. Semua penduduk itu nampak begitu senang. Mereka selalu percaya pada Jang Si-hwan bahwa dia pasti dapat mengalahkan seorang penjahat dunia. Serentak mereka pun mengangkat tangan. Mereka meminta Jang Si-hwan untuk segera menghabisi penjahat itu. Mendengar itu, dia pun mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang menginginkan Shin Kang-hu untuk tetap hidup di dunia ini. Kemudian dia pun kembali menggunakan kekuatannya untuk membunuh Shin Kang-hu sesuai apa yang diinginkan oleh penduduk di sana. Sembari menembakkan sebuah serangan yang seketika menghancurkan tangan Shin Kang-hu, dia mengatakan bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Sontak hal itu membuatnya begitu kesakitan sampai dia pun memuntahkan cairan merah. Tidak hanya tangannya yang telah hancur akibat serangan kuat itu, tetapi dia juga sampai dihempaskan dengan begitu jauh. Secara perlahan pandangannya pun mulai kabur sampai dia tidak bisa melihat dengan begitu jelas, seolah matanya sudah tidak sanggup untuk melihat. Setelah mengalahkan Shin Kang-hu sempat membuatnya begitu senang. Sembari terbang ke atas, dia mengatakan bahwa semua persiapannya telah membuahkan hasil.
Dia juga mengatakan bahwa sekarang adalah saatnya kebebasan yang sempurna akan turun ke dunia itu. Dan mereka yang begitu menginginkan sebuah kebebasan di dunia seketika membuat mereka menangis bahagia. Bahkan dia juga sontak begitu senang dikarenakan tidak ada lagi yang akan menggagalkan tujuannya. Ia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk melakukan sesuatu. Nampak di saat dia menggunakan kekuatannya, tiba-tiba langit pun seketika berubah warna menjadi merah. Langit itu pun seketika berubah menjadi merah yang menutupi seisi dunia. Dan di atasnya juga membentuk sebuah portal yang dibuat olehnya. Dari portal itu pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah tangan besar dan juga sangat menakutkan seperti tangan seekor monster. Hal itu seketika membuat mereka begitu ketakutan saat melihat sebuah tangan besar yang tiba-tiba muncul di langit. Akan tetapi hal itu sontak membuat Yang Sihwan tertawa seakan dia begitu puas setelah memanggil makhluk itu ke bumi. Makhluk itu juga perlahan mendekati mereka dan hal itu sontak membuat semua penduduk di sana seketika berhamburan akibat ketakutan apabila tangan itu menangkap mereka semua. Dengan begitu senangnya dia pun tertawa lantang dan mengatakan bahwa pada akhirnya Demon King tetap turun. Sekarang adalah saatnya kedamaian sejati akan datang. Shin Kang-Hu yang masih hidup dia mengatakan dengan terbata-bata jika Yang Sihwan terlihat seperti tirani sialan. Sontak dia pun menanyakan mengapa Shin Kang-Hu masih hidup, namun dia sempat tertawa menyuruhnya untuk membuka mata dan melihatnya. Sembari tertawa terbahak-bahak seakan dia begitu puas, dia pun menyuruhnya untuk menyaksikan dunia yang telah ia buat, yang mana dunia itu seperti sebuah dunia kehancuran. Dan itulah kisah akhir dari sebuah novel yang dibuat oleh MC kita. Dengan kisahnya yang seperti itu, ia merasa harapan pembaca pasti akan hancur. Dikarenakan tokoh utama Yang Sihwan adalah anak buah Demon King dan dia juga merupakan bagian dari 13 bintang. Itu adalah sebuah kejahatan tingkat tinggi yang sudah berlangsung lama. Akan tetapi fiksi hanyalah sebuah cerminan yang memantulkan kenyataan di novel yang ia buat. Dan juga motif novel yang dia buat adalah kisah kehidupannya sebagai mahasiswa. Di saat itu dia melihat otoritas yang bahkan bisa menutupi sebuah kekerasan di dalam lingkungan sekolah. Dan wajah dunia yang telanjang akan kekuatan yang dapat mengembalikan kebaikan dan juga sebuah kejahatan. Oleh karena itu ia memasukkan realitas tersebut ke dalam novel yang ia buat. Tetapi sayangnya novel yang dia buat dengan sepenuh hati hanya mendapatkan sebuah cacian dan hinaan dari setiap kalangan pembaca. Ia kira tidak ada lagi yang bisa ia lakukan hingga dia pun langsung menghentikan kegiatannya dan beranjak pindah ke tempat tidurnya. Kemudian dia pun membaringkan tubuhnya sembari mengingat setiap hinaan tentang sebuah novel yang dia buat. Dia sempat begitu kesal dikarenakan tidak dapat menulis ulang novelnya pada saat seperti ini, dan dia pun memutuskan untuk tidur daripada memikirkan hal itu. Setelah beberapa saat dia pun terbangunkan oleh suara yang sangat berisik. Seperti sebuah mimpi, dia melihat adanya seseorang di sana. Hingga dia pun membuka mata sepenuhnya dan nampak dia melihat dengan jelas ada begitu banyak orang di tempat itu, tengah melakukan suatu pekerjaan. Tak hanya itu, dia juga merasakan bahwa saat ini dia tengah berbaring di sebuah lantai batu. Di saat melihat sekeliling tempat itu, dia melihat adanya seorang petugas yang sedang menghajar pekerja di sana. Sembari menghajarnya, petugas itu juga tidak henti mengolok-olok pekerja itu, dan nampaknya tidak ada satupun orang yang berani untuk membantu pekerja itu. Melihat nasib yang menimpa pekerja itu seakan mengingatkannya saat dimana dia juga mengalami hal itu sewaktu di sekolahnya. Pada waktu itu dia juga hanya diam tanpa mampu melawan orang yang telah menghajarnya, bahkan tak ada satupun yang ingin membantunya. Hal itu sempat membuatnya kesal, dikarenakan pembuli itu juga ternyata muncul dalam mimpinya saat ini. Kemudian dia pun mengatakan sesuatu yang membuat si petugas sempat berhenti memukuli pekerja itu. Hingga si petugas itu pun melepaskan pekerja tadi dan berbalik untuk memukuli dirinya. Sembari mengoceh, si petugas langsung memberinya sebuah pukulan tanpa ampun. Di saat si petugas memukulinya, ia keheranan mengapa pukulannya terasa sakit, padahal itu hanyalah sebuah mimpi. Tetapi untungnya petugas itu langsung dihentikan oleh petugas lain. Jika tidak, maka orang itu tidak akan berhenti untuk memukulinya. Melihat situasi di tempat itu dan juga yang baru saja ia alami, ia bertanya-tanya apakah saat ini hanyalah sebuah mimpi. Rasanya itu sangatlah nyata baginya.
Kemudian petugas itu pun langsung meludah tepat di hadapan kakinya. Dia mengatakan bahwa dia akan memilih suatu hari untuk menghajarnya. Setelah petugas itu pergi, pria yang tadi dihajar oleh petugas memanggil si MC dengan sebutan Shin Kang-hu untuk menanyakan kondisinya. Mendengar nama Shin Kang-hu sempat membuatnya terkejut dan bertanya-tanya tentang nama itu. Di saat itu pula ia sontak bangkit. Dia merasa tidak percaya setelah mendengar pria itu memanggilnya dengan sebutan Shin Kang-hu. Kemudian ia pun menunduk ke suatu kolam air untuk membuktikan suatu hal yang tidak bisa ia percayai. Tetapi di saat dia menunduk, tiba-tiba dari tangannya mengeluarkan sebuah mana. Dan juga sebuah mana yang tadinya kecil tiba-tiba meluap dalam tubuhnya, seolah tubuhnya sedang menyerap mana yang ada di tempat itu. Melihat apa yang ia alami, ia mengetahui bahwa itu adalah sebuah kekuatan yang dapat menyerap mana dengan sesuka hatinya. Lalu dia pun kembali menunduk untuk melihat dirinya melalui sebuah kolam yang saat ini ada di hadapannya. Setelah melihat bagaimana penampilannya saat ini, dia seakan tidak percaya dia telah memasuki tubuh Shin Kang-hu, seorang karakter yang ia tulis dalam novelnya. Sontak dia pun tertawa kecil seakan masih tidak percaya dia telah terbangun dalam sebuah novel yang ia buat, dan itu bukanlah sebuah mimpi melainkan sebuah kenyataan. Sembari menoleh pada pria itu, dalam benaknya dia mengatakan, jika pria itu masih hidup, itu artinya saat ini adalah 5 tahun sebelum akhir cerita. Sekilas dia juga membayangkan jika seandainya ia merasuki tubuh Jang Si-hwan, setidaknya dia akan dihormati sebagai penyelamat dunia, bukan seorang penjahat dunia. Akan tetapi pada tingkat ini semuanya akan berakhir dengan turunnya Demon King, dan hanya nyawa antek-anteknya yang akan diselamatkan. Dan jika dia tidak mengubah akhir cerita dalam novel itu, maka ia akan tewas secara mengenaskan seperti dalam cerita aslinya. Kabar baiknya ia adalah seorang penulis novel itu, jadi dia mengetahui jalan untuk melarikan diri dari tempat itu. Seperti yang ia harapkan ketika memasuki tubuh seseorang, rasanya seperti masa lalu dan pengalaman Shin Kang-hu adalah miliknya. Kemudian dia pun melihat status window untuk melihat stat dan juga levelnya, yang mana ternyata ia masih berada di level 10 dan skillnya masih di level 1. Ketika dia melakukan pekerjaannya, tubuhnya saat ini terlalu mudah lemah dikarenakan staminanya sangatlah sedikit. Dan hal itu sempat membuatnya kesal. Seharusnya ia tidak memberikan kelemahan seperti hipersensitivitas mana bawaan pada Shin Kang-hu dalam novelnya, hanya karena dia seorang penjahat. Sembari menggambar sesuatu di tanah dengan menggunakan mana stone, ia merasa sepertinya hanya itulah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan. Akan tetapi di saat dia tengah menggambar sebuah pola bintang, tiba-tiba pria tadi mendekat kepadanya. Sontak dia pun langsung menghapus kembali gambar yang ia buat dengan menggunakan kakinya ketika pria itu menanyakan kondisinya. Kemudian dia pun mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan tidak usah khawatir. Tetapi pria itu mengatakan kembali, seharusnya dia meminta petugas untuk memberinya istirahat. Mendengar itu sontak dia pun tertawa kecil. Dia mengatakan jika petugas di sana memberi mereka istirahat tergantung pada kondisi. Mereka tidak mungkin menyeret semua orang ke tempat seperti itu sejak awal. Yang mana tempat itu merupakan sebuah pusat penahanan yang dibuat oleh organisasi kriminal bernama Eclipse. Hunter pemula yang bisa menggunakan mana, mereka akan dipaksa bekerja seperti budak untuk menambang sebuah mana stone. Dia juga mengingatkan si pria itu untuk tidak melakukan sesuatu yang sembrono. Sembari tertawa kecil, pria itu pun menanggapinya. Setelah mengatakan itu, Kang-hu merasa ia sudah melakukan apa yang ia bisa untuk menyelamatkan pria itu dengan memperingatkannya. Yang mana pria itu adalah karakter yang ia ciptakan sebagai motif untuk Shin Kang-hu di dalam novelnya. Alasan dia memperingatkan pria itu dikarenakan ia belum bisa membuat perubahan apapun pada novelnya, apalagi demi pelariannya. Beberapa saat kemudian nampak semua pekerja melakukan pekerjaan mereka tanpa henti. Bahkan Kang-hu juga tidak henti mengangkut setiap batu mana yang ia hasilkan. Meskipun dia begitu kelelahan, tetapi dia tidak henti melakukan pekerjaannya. Sampai pada saat dia mendengar sesuatu di sana. Di saat dia melihatnya, ternyata si pria tadi mengabaikan peringatannya hingga kembali tertangkap oleh penjaga yang sebelumnya memukuli mereka. Yang mana di saat perhatian semua penjaga terfokus pada pemula, pria ini memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri.
Sampai pada akhirnya penjaga di sana mengetahui aksinya dan langsung menangkap si pria itu. Sontak pria itu pun gemetaran saat melihat si penjaga memegang senjatanya. Kemudian si penjaga sontak mengangkat senjatanya sembari mengatakan bahwa pria itu harus bertanggung jawab atas semua tindakan bodohnya. Seketika si penjaga itu pun langsung menusukkan senjatanya hingga menembus tubuh si pria itu. Semua pekerja yang melihat itu pun sontak begitu terkejut saat menyaksikan kekejaman si penjaga terhadap pria itu. Tak hanya menusuknya, si penjaga juga langsung menebas pria itu untuk menghabisinya. Hingga pria itu pun akhirnya tewas secara mengenaskan di tangan penjaga yang begitu kejam pada mereka. Mereka yang melihat itu termasuk Kang Hu sontak memasang wajah seakan tidak tega menyaksikan si pria itu dihabisi. Tetapi mereka tidak bisa membantu ataupun melawan si penjaga karena mereka juga takut apabila nasib mereka sama seperti itu. Bahkan Kang Hu juga sontak merasa tertekan melihat si pria itu telah tewas di depan matanya. Dengan perasaan sedih dan juga benci, dia mengatakan dalam benaknya pada pria itu, padahal dia sudah memperingatkan untuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang bodoh. Akan tetapi si pria itu malah mengabaikan peringatannya, hingga pada akhirnya dia pun dihabisi oleh penjaga. Di saat Kang Hu memikirkan hal itu, si penjaga itu mengatakan, nampaknya Kang Hu peduli pada pria itu, maka dia juga akan menghabisi Kang Hu. Dengan perasaan benci dalam hatinya, ia mengatakan bahwa dia tidak peduli walaupun si pria itu tewas. Perkataan itu pun sempat membuat si penjaga terdiam dan juga memasang tatapan tajam. Kemudian Kang Hu mengatakan kembali bahwa ada yang lebih penting dari itu. Ia pun meminta untuk membiarkannya pergi ke toilet. Sontak penjaga itu pun tertawa. Dia mengira bahwa Kang Hu begitu ketakutan akan dihabisi, sampai dia pun mengompol dalam celananya. Tanpa menghentikan tawaannya, penjaga itu pun berbalik sembari menyuruh Kang Hu untuk mengikutinya jika dia ingin pergi ke toilet. Dan itu merupakan sebuah kesempatan bagi Kang Hu untuk menjalankan suatu rencana supaya dia bisa pergi dari tempat itu. Setelah tiba di depan pintu toilet, si penjaga memberikan waktu 1 menit untuk Kang Hu. Penjaga itu juga mengancam jikalau Kang Hu lebih lama dari 1 menit di dalam sana, maka toilet itu akan dia jadikan sebagai kuburannya. Di saat membuka pintu masuk ke dalam toilet itu, nampak di dalamnya tengah ada beberapa mayat pekerja lain yang dihabisi di tempat itu. Tanpa mempedulikan hal itu, dia pun langsung masuk ke dalam untuk menjalankan rencana yang ia buat. Sembari berjalan di tengah-tengah mayat yang bergelimpangan di lantai, dia pun fokus untuk mencari sesuatu di tempat itu. Sedangkan si penjaga yang tengah menunggunya, dia telah menghitung waktu supaya Kang Hu mengetahui berapa sisa waktunya. Setelah beberapa detik mencarinya, dia pun akhirnya menemukan apa yang ia cari di dalam toilet itu. Yang mana ternyata dia mencari sebuah pintu yang telah rusak untuk membuat sebuah luka di tangannya. Di saat hitungan waktu menginjak 49 detik, dia pun mulai membuat sebuah pola gambar pada lantai dengan menggunakan darah miliknya. Sementara Kang Hu tengah menggambar sesuatu, si penjaga tidak henti menghitung waktu. Sampai pada saat waktu yang tersisa hanya 18 detik, akhirnya Kang Hu telah selesai menggambar sebuah pola yang ia buat dengan secepat mungkin. Dari pola itu pun tiba-tiba mengeluarkan sebuah cahaya layaknya sebuah lingkaran magis. Kemudian Kang Hu mengatakan ia mengetahui bahwa entitas yang ada di balik cahaya itu telah mengawasinya. Kang Hu juga mengetahui bahwa dia memang gila karena sebuah tragedi, sebuah cobaan dan juga depresi. Di saat dia tengah berbicara pada lingkaran itu, si penjaga memperingatkan bahwa Kang Hu hanya memiliki waktu 10 detik lagi. Dia pun menyuruhnya untuk cepat sebelum dia menghabisinya. Tanpa mempedulikan si penjaga, Kang Hu kembali mengatakan pada lingkaran itu, tidakkah entitas itu penasaran bagaimana tingkat rendah sepertinya bisa memanggil entitas itu? Sejenak Kang Hu memikirkan jika dia tinggal dalam tahanan lebih lama lagi, sesuai dengan yang ditulis dalam novel, maka entitas itu juga akan tetap muncul. Dan jika dia menunda lebih lama lagi, maka harapan yang dicari dunia akan semakin jauh dari jangkauannya. Dia juga memikirkan apa syarat yang akan diberikan supaya entitas itu menjawab panggilannya, karena ia juga akan menjadi sebuah hiburan yang dicari. Kemudian Kang Hu mengatakan kembali bahwa yang dapat menggunakan kekuatan entitas itu dengan paling efektif hanyalah dirinya. Mengetahui bahwa entitas itu akan menjawab panggilannya, sontak dia pun tersenyum senang. Dia mengatakan kembali ia tahu bahwa entitas itu akan muncul.
Ternyata entitas yang dia panggil merupakan konstelasi utama yang membuat kontrak dengan Shin Kang-ho di dalam novel yang ia buat. Yang mana konstelasi itu disebut dengan sebutan Dimension Looter atau penjara dimensi. Lalu konstelasi itu pun muncul dengan berwujudkan sebuah cahaya. Dia mengatakan karena Kang-ho telah menarik perhatiannya, maka ia akan meminjamkan kekuatannya untuk sebentar. Dan buktikanlah jikalau Kang-ho memang layak untuknya. Kang-ho menimpali, tentu saja ia akan membuktikannya. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih pada konstelasi itu. Sistem menyampaikan konstelasi yang memiliki special skill untuk menjarah dan meningkatkan kemahiran, membuat skill Anda sementara berada di level maksimal dan dapat meningkatkan kemahiran saat menjarah. Dikarenakan waktunya telah habis dan Kang-ho juga tidak muncul, sontak membuat penjaga itu pun begitu murka, hingga dia pun langsung membuka paksa pintu masuk ke sana. Tetapi saat dia membuka pintunya, dia tidak melihat keberadaan ataupun jejak Kang-ho. Dia pun masuk ke sana dan juga menyusuri tempat itu untuk mencari Kang-ho. Di saat dia tengah mencarinya, tiba-tiba dia dikejutkan saat melihat sebuah bayangan hitam tengah melintas ke sana. Dengan adanya sebuah stat dan juga skill yang semula memiliki level 1, dan saat ini tengah menjadi level maksimal, ia pun bisa melawan si penjaga yang memiliki level tinggi, dengan mengandalkan peningkatan skillnya, hingga dia pun langsung menerjang ke hadapan si penjaga itu. Akan tetapi di saat si penjaga akan menggunakan senjatanya, tiba-tiba Kang-ho kembali menghilang dari hadapannya dengan menggunakan kemampuan teleportasi. Sehingga hal itu pun sempat membuatnya begitu kesal sekaligus terkejut. Ia pun kembali mencari Kang-ho ke sekeliling tempat itu. Namun dia tidak menemukan keberadaan Kang-ho. Dia sempat menyangka bahwa Kang-ho tidak ada di sana. Padahal Kang-ho saat ini telah berada tepat di belakangnya dan bersiap untuk menghabisinya. Tanpa disadari oleh si penjaga, Kang-ho melayangkan sebuah besi dan langsung menikam bagian leher si penjaga itu. Sejenak si penjaga menoleh pada Kang-ho yang saat ini masih memegang besi yang tengah menancap pada bagian lehernya. Dengan tubuh yang gemetaran, si penjaga sempat tidak percaya bagaimana Kang-ho bisa menikamnya tanpa diketahui. Tanpa menjawab ocehan si penjaga, dia pun langsung mencabut besi itu hingga membuat si penjaga begitu kesakitan. Dan si penjaga itu pun seketika tewas di tangan Kang-ho dengan sekali tusukan di bagian lehernya. Sembari mengusap cairan merah yang menempel pada mukanya, ia sempat mengucapkan terima kasih. Berkat si penjaga itu, dia bisa memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Setelah melihat bagaimana kekejaman Kang-ho yang menghabisi penjaga itu, sontak membuat konstelasi itu pun menyetujui kontrak dengannya. Mengetahui itu, ia pun sempat menghela napas lega. Kemudian dia pun mengambil senjata milik si penjaga itu. Dia mengatakan dengan itu ia pasti akan membalasnya. Dan mulai saat ini ia juga tidak akan melihat lagi ke belakang. Dan Shin pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.